wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sumba. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi menjelaskan tentang materi lingkaran, khusus sub pokok materi menentukan luas juring dan panjang busur. Nah, materi ini saya ambil dalam buku matematika keluaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi tahun 2017 untuk tingkat SMP kelas 8 semester 2. Kita langsung saja untuk membahas materi. Di sini yang pertama yaitu kegiatan 7.3 menentukan panjang busur dan luas juring. Di sini sudah ditampilkan ada sudut pusat AOB dan sudut pusat AOB atau ditulis sudut AOB. Dan di sini ada busur AB yang di sini atau ditulis seperti ini kayak ada payung di atas, dan di sini sudut pusat. Dan di sini ada juring. Ingat, di sini sudut pusatnya sama, di sini panjang busur atau busur AB, di sini juring. Juring itu luas daerah. Dari ilustrasi di atas kita bisa amati panjang busur AB bersesuaian dengan sudut pusat. Nah, panjang busurnya bersesuaian dengan sudut pusat A. Begitupun luas juring AOB yang ini bersesuaian dengan sudut pusat alfa. Sudut pusatnya bersesuaian dengan panjang busur, dan ini juga besar sudut pusat bersesuaian dengan luas juring. Nah, ukuran sudut pusat lingkaran adalah 0 derajat hingga 360 derajat untuk satu lingkaran penuh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan, berikan tanggapan ya apabila setuju dengan pernyataan berikut dan tanggapan tidak apabila tidak setuju dengan pernyataan berikut dengan cara melingkari, serta berikan alasan argumentatif terhadap tanggapanmu. Oke, kita langsung saja untuk pernyataan yang pertama. Semakin besar diameter suatu benda berbentuk lingkaran, semakin panjang pula kelilingnya. Ya, ini jawabannya adalah ya. Kenapa ya? Karena semakin besar diameternya, semakin besar juga lingkarannya, dan ukuran busurnya juga akan semakin panjang. Otomatis kelilingnya juga akan semakin panjang. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut untuk pernyataan yang kedua. Apabila K adalah keliling lingkaran dan D adalah diameter lingkaran, semakin besar suatu benda berbentuk lingkaran, maka semakin besar pula nilai K per D. Jadi ini tidak. Jadi kenapa? Jadi mau dia sebesar apapun suatu benda berbentuk lingkaran, nilai K per D-nya tetap. Nilai K per D di sini adalah mendekati pi. Nah, seperti itu ya, pi, keliling per diameter. Jadi seperti itu ya. Jadi dia tetap, mau dia kecil lingkarannya, besar lingkarannya, nilai K per D itu adalah tetap, bukan semakin besar atau semakin kecil. Kita lanjut untuk penjelasan yang berikutnya. Ini ada tabel 7.3 hubungan antara sudut pusat dengan busur lingkaran. Nah, di sini ada alfa per 360 itu untuk rasio sudut pusat alfa dan hadap 360 derajat. Nah, di sini juga ada rasio busur terhadap keliling lingkaran, maksudnya panjang busur per keliling lingkaran. Ini gambar busurnya. Jadi 270 derajat yang ini berarti 270 derajat per 360 derajat adalah 3/4. Jadi sudut pusatnya adalah 3/4 rasionya, dan bersesuaian dengan rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran adalah 3/4. Kita lihat yang berikutnya.
untuk yang setengah lingkaran, rasio sudut pusat terhadap lingkaran penuh atau 360 derajat itu setengah, itu berbanding lurus atau bersesuaian dengan rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran setengah-setengah. Begitu juga dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa atau menunjukkan bahwa rasio sudut pusat alfa terhadap 360 itu bersesuaian dengan rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran. Oke, kita lanjut. Begitu juga hubungan antara sudut pusat dengan juring lingkaran. Nah, ini juring yang diarsir berwarna merah. Ada 3/4 bersesuaian juga dengan luas juring. Besar sudut, rasio sudut pusat terhadap 360 derajat itu bersesuaian dengan rasio luas juring terhadap luas lingkaran. Nah, ini bersesuaian semua ya. 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/6, 1/6. Jadi di sini hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring adalah jadi 270 itu kita rasionya terhadap 360 derajat itu berapa? Ternyata 3/4. Itu bersesuaian juga dengan luas juring terhadap lingkaran 3/4. Kita lanjut. Begitu juga untuk 180 itu setengah, di sini juga setengah. Dia bersesuaian. Jadi rasio sudut pusat terhadap 360 derajat itu bersesuaian dengan rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran dan bersesuaian juga dengan rasio luas juring terhadap luas lingkaran. Jadi di sini kalau untuk 90/360 itu 1/4, dan di sini juga rasionya 1/4. Terus ada juga yang 50/360 itu rasionya 5/36. Di sini juga 5/36. Ada juga yang 30/360 itu rasionya 1/12, 1/12. Begitu juga yang ini alfa per 360. Jadi di sini alfa per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran, rasionya ini, maaf, ini yang disebut dengan rasio. Ini rasionya alfa per 360. Di sini juga alfa per 360. Jadi rasionya ya bersesuaian. Oke, kita lanjut. Karena di sini kita hanya menentukan luas dan luas juring dan panjang busur. Ingat, kalau luas juring dan panjang busur, rasionya yang dikalikan dengan luas lingkaran seperti pada yang ini untuk menentukan luas juring, berarti luas juring sama dengan rasionya setengah, misalnya yang ini setengah dikali dengan luas lingkaran pi/r². Nah, seperti itu. Dengan demikian luas juring sama dengan rasio sudut pusat dikali dengan luas lingkaran. Nah, begitu juga dengan panjang busur. Nah, panjang busur juga, bagaimana cara mencari panjang busur? Panjang busur sama dengan panjang busur sama dengan rasio sudut pusat
sudut pusat terhadap dikali dengan keliling lingkaran. Oke, seperti ini ya. Saya ulangi lagi, untuk luas curing setengah rasio sudut pusat terhadap 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita dalam penentuan luas curing dan panjang busur. Sampai jumpa untuk video penjelasan berikutnya, baik itu penjelasan materi maupun pembahasan soal. Ditunggu video berikutnya. Jangan lupa tetap dukung channel saya, Gubuk Belajar Sumba. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.